أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل له المصطفى وحبيبه المجتبى واختار لحماية شريعته من بعده الراشدين خلفاء. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الثقلين شرفا وعلى آله وصحبه ذوي الكرم والوفاء ثم التابعين وكل من بهديهم اقتفى في الدنيا والعقبى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات المكرمين والمحترمين, ayahanda para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah, singkatnya para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan yang tidak bisa yang sebut satu persatu, lamun tersebut niki bis waktu bares. Okay. Alhamdulillah wa syukurillah, di tempat yang mulia niki, di saat yang mulia niki, tiang pulunggo sami beriuk-riuk bau melinggih di tempat niki untuk kita bersama-sama merasakan aura cinta daripada atau mahabbah daripada Rasulullah kepada umatnya, dan kita pun sebagai umatnya memiliki zauq perasaan yang sangat kental cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamun peringatan Maulid barak niki bapak dinara ibu niki nggih, lambian dinara ibu wah niki nggih. Niki sesungguhnya kalau diukur dengan program pemerintah panitian luwek gati niki, insya Allah korupsi nendah luwek badek tiang nendah gara-gara peringatan atau gara-gara suatu acara. Tetapi kita semua di sini bersatu padu, bahu membahu, punya semangat untuk senantiasa mewujudkan impian kita supaya kita benar-benar setiap saat, setiap hari merasakan keberadaan Rasulullah SAW, merasakan kehadiran Rasulullah di masjid kita, di kampung kita, di rumah-rumah kita. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Apalagi lihat dari lekan onek kelemak, dari tadi malam dipikirkan acara seperti ini. Lamun ukuran pemerintah baru bahasan tiang niki nggih, wah ribet gati wah SPJ nggih, la ilaha illallah, sedulang niki pire coba niki ndek nara paling lamun tetamu hotel niki jari isi nasi kotak coba. Terus yang kedua, ndek sembarangan dengan ikut hadir, pasti diseleksi mana surat tugas, mana surat tugas, ilek penjarakan ndek nara baik dengan ketuan surat tugas. Masya Allah, semua bisa kita kumpul di sini, entah itu pejabat, tidak jadi pejabat, petani, wirausaha dan lain sebagainya. Ini semua berkah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ma'iyah, ada kebersamaan di antara kita semua. Oleh karena itulah patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang tiang lihat di mana-mana kita bermaulid, yang hadir adalah tokoh-tokoh. Dan memang yang katakan B arak batur kadang-kadang nyeletuk B si isin gubuk niki ini. Isi gubuknya ini sudah tokoh-tokoh. Jangan anggap yang hadir di sini itu orang yang tidak spesial. Ini orang spesial semua. Jadi maulid kita niki adalah silaturahmi para tokoh. Bayangkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Kalau ketokohan itu tidak ada, apa jadinya sebuah kampung? Nah, satu-satunya salah satu cara untuk memperrekat kembali hubungan emosional, hubungan batin, hubungan ruh antar satu kampung dengan kampung yang lain adalah bagaimana kita saling mendekat antar tokoh masyarakat. Iki Bapak. Disinilah peran tokoh. Di sini ada bapak-bapak kepala lingkungan hadir, seduk teniki. Kalau ada masalah-masalah krusial, bagaimanapun hebat besarnya itu, kalau sudah tokoh-tokoh itu berbicara, kita sami'na wa ata'na. Itu namanya ulul amri minkum. Ati Allah wa ati'ir Rasul wa ulul amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, insya Allah surga. Hadirin rahimakumullah. Angkat tiang tersuruh ceramah, lingkit tak tiang ceramah. Materi tiang niki, tangga tiang bisa hadir niki patuh. Ada Al-Mukarram saat ada. Apalagi Mami Haji Muzhir. Iya ceramahin telemat dia Malik leto, iya ceramahin Malik niki. Anjir lagu alhamdulillah. Ketika kita berbicara tentang agama tidak ada istilah kita bosan. Lamun arak dengan bosan, arak dengan anyiran, dengan pengajian dakan sanonolonto te bicaraan, berarti kupingnya itu sudah perlu diteliti. Perlu diruqyah. Jadi analog jin tamu niki nggih. Tetapi alhamdulillah kita semua menerima sila baik tuan guru, ustaz, ceramah beta sila. Jadi yang berdengah doan. Masya Allah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Ye tak kelas sejarah niki kan. Jadilah engkau jadi orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, jadilah engkau menjadi muta'allim, orang yang belajar. Tiang terus terang senang tiang mendengar. Karena setiap saat yang hadiri maulid, setiap itu tiang dapat ilmu. Kebon bawa tahu tiang maulid, mau tiang ilmu. Pejarakan mau ilmu, gapuk mau ilmu, pire ilmu. Dek tiang perlu luwek lalu buka kitab. Cukup kitab kita tuan guru. Ini yang sekarang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kadang ada orang yang ingin menjauhkan kita dari ulama, dari tuan guru, sehingga sekecet-kecet Nabi Basen kembali kepada Quran hadis. Bedalil. Padahal lamun dengan toa layak dek tuah. Dengah sak terlalu nyenyi lamun bahasa lihat deriki nggih, cecel lalu. Aro Nabi jaunin tuang guru niki, Nabi jaunin ustad ye, wah turut turin. Sak buka kitab laun tuas ustad laun Ustad Haji Uwais Al-Qarnain, Ustad Haji Ahda, Ustad Zulkarnain ye, wah tukang buka kitab, pelungguh lalu bae lalu. Jok bangket niki nggih. Lamun narak warisan ketuaan beliau-beliau niki. Lamun narak dengan masalah-masalah dengan jak merari ketuaan Ustad Azwin selesai. Pelungguh jangan repot-repot lo buka kitab, buka semendak-semendek dan narak waktu ndak burung dah bawa kepeng. Sila hadirin rahimakumullah. Masya Allah. Sehingga satu saat Rasulullah bersama Ibnu Abbas, beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyu julasana khair, mbe batur tetokol sak paling bagus nih ya Rasulullah. Nah, niki itu sampai-sampai teman duduk ditanya sama Sayyidina Ibnu Abbas dan sahabat yang lain, saking pentingnya yang namanya teman kita duduk. Itulah Islam. Kalau kita duduk supaya ada makna duduk kita, kalau kita berdiri supaya ada makna kita berdiri, kalau kita berjalan supaya ada makna kita berjalan. Semua harus dalam koridor lillahi ta'ala, untuk Allah. Baru niki qori membacakan kita nggih. Wa ma zadahum illa imanan
akhir surat Yasin baca dari niki kan tidak ada yang diinginkan selain bertambahnya iman terus. Seluruh keadaan kita supaya selalu menjadi tambahan iman dalam diri kita. Illa imanan watas lima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kancen tetokol sak solah nike bahasan Rasulullah, man dzakkarakumullah ru'yatuhu, dengan lamun tetokol kanceye niki langsung connect atin tiang pelungguh sami, pikiran kita niki langsung nyambung kepada Allah. Alhamdulillah tiang pelungguh sami melinggih di tempat niki dari tadi sudah kita diingat assalamualaikum warahmatullah, langsung connect Allah. Baca Al-Quran kita menjadi mustami'in, jadi pendengar, connect hati kita kepada Allah. Ini sudah pertemuan yang diridhai oleh Allah. Dek teman, zikir salain, kita lihat aura daripada wajah-wajah bapak-bapak kita, pemuda-pemuda kita berseri-seri, itu wajah orang yang ahli iman. Ketika dilihat orang senang melihatnya. Ndek baru entelek dengan niki nggih, semendak tokol kanceye marak-marak tidak setahun nidap melen tenegar doan dia temele kancean, itu berarti ada konslet di wajahnya. Ini pertemuan kita, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Sayyid Sirri Sakti, seorang sufi besar, saya tidak tahu aran Syekh Sayyid nggih Sirri As-Sakti, Nabi bahasan beliau, man qasada maudi'an quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Saya bermaksud bertujuan ke satu tempat, di tempat itu dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia itu bertujuan ke sebuah taman daripada taman sorga. Ustaz, beta ada dait sementi ongkat nunin karingan batur sebelah baca kita sambil ngupi-ngupi niki baca kitab Ustaz wi yang ceritaan niki kan sekecet wi niki nggih, kitab I'anatul Talibin Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati halaman 365 juz 3 matbaah Nurul Huda Al-Hidayah no sampai penerbit sidang bacaan dan niki nggih lemak boyak. Nah, lagu dendek wah niki cukup buat yang bacaan dan niki kan. Pokok pelungguh niki tugas nyadu bae wah. Nggih ndak ndek sadu. Masya Allah niki nggih. Jadi kita itu sudah dinyatakan bahwa kita itu hadir di majelis maulid Nabi niki adalah sama seperti kita datang ke taman-taman sorga. Kenapa? Sebabnya li'anna fihi mahabbatun li Rasulillah, karena kita itu datang ke tempat ini dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya cinta tipe aku manik Rasulullah surga wah mau molah gatin tebang jari umat Rasulullah di akhir zaman yang seperti ini. Tetapi kok ada saudara kita niki nggih, bukan di Lombok, bukan di Indonesia, di Palestina, Balukistan niki pelungguh kan buka YouTube niki nggih, tragedi maulid di Pakistan dibom niki gara-gara peringatan maulid Nabi Muhammad. Ada orang bawa diri bom bunuh diri, 54 orang meninggal dunia, gedungnya habis ludes. Nauzubillahi min dzalik. Benci si benci. Kalau ndak maulid ndak usahlah buat orang mati.
terus ujuk-ujuk milih mati syahid, tidak, mati kesyahid. Masya Allah, ini hati-hati sekarang. Bajunya berjubah, jenggotnya panjang, hatinya busuk kayak iblis. Masa sesama muslim yang mengatakan syahadatain, al muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu, kan iki hadisnya. Lamun pada batur-batur Islam, haram kita itu untuk menyentuh darahnya, mengeluarkan, meneteskan darahnya. Haram kita mengacar-kacirkan harta bendanya. Haram kita menjatuhkan harkat martabatnya dan kehormatannya. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah. Nah inilah makanya mari kita pegang terus ahlus sunnah wal jamaah. Namun ahlus sunnah wal jamaah beres semuanya, akan damai hidupnya. Mendek narak yang wah dengar cerita dengan NU ngebom, dengan NW ngebom, dengan Muhammadiyah ngebom, dek tiang wah telek. Saya sak ngebom niki. No, wah no, kelompok sebelah. Masya Allah. Yo, aneh lamun dek dan nyadu niki, buka YouTube niki, boye niki, dek napunin tiang niki, tiang boye, dek tiang tahu. Niki hadirin. Jadi yang pertama, ketika tiang pelunggu sami saling berjumpa di tempat ini, kita bermaulid di sini, langsung hati kita connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nggih, wazada fikum mantiquhu. Nah niki. Jadinya setiap kita bertemu teman duduk yang baik, teman duduk yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah man zada fi ilmikum mantiquhu. Orang yang ketika kita ajak bicara, ilmu kita bertambah. Insyaallah, berombok ilmu tiang sekecet baru si Ustaz Azwin. Niki. Dan tidak perlu kita hebat-hebat bicaraan kita, tidak, sederhana saja, tetapi itu adalah ilmu bagi kita. Khuzil hikmata walau min ayyi wi'ain. Ambillah hikmah itu dari mana saja dia datang. Dak nejak ecek-ecek sak ngerawas niki. Nggih, bait sila lamun narak bote bait. Ndek nepang arak batur kadang-kadang, lamun ndek njok IC Islamic Center, ndek milih ngaji. Oh dia jang enggak neruan kelas ngonen. Lamun ndek njok Islamic Center, ndek milih salat berjamaah. Lek gubuk gempeng. Nah, itu. Jadi kita semua bisa menerima hikmah itu dari mana saja. Haten maling niki badak dengan sholah, ndak maling lawan tebau bara aku niki, kira-kira situ turut apa ndek? Turut. Namun ndek turut ja milun ta niki hotel Prodeo. Nggih gratis temangan nginem tuh. Nah itu dah kan jak maling. Lamun bagus ongkat niki kita ambil. Masya Allah. Niki hadirin rahimakumullah. Nggih. Nah, kemudian yang ketiga bahasa Rasulullah, man dzakkarakum bil akhirah amaluhum. Orang yang mengingatkan kalian kepada kampung akhirat dengan sebab amaliyah-amaliyah mereka. Ini. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali kepada bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Beliau niki menjadi orang hebat. Tidak kita lihat akhir dari perjalanan hidupnya bahwa beliau itu adalah Rasul yang hebat, tetapi yang perlu kita lihat itu adalah bagaimana proses dia bisa menjadi hebat. Berembentan Rasulullah niki hebat niki, yes, perlu niki proses perjalanan hidupnya. Para baru niki maulid dihadiri tokoh-tokoh saja. Tiang yakin lamun dengan jari sarjana jelam tercetak sila setahun niki pira ribu begerubusan sarjana.
Lagu lamun tokoh belum tentu puluhan tahun akan muncul satu orang tokoh. Nah, Rasulullah SAW dikader oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sebelum beliau niki menjadi rasul. Rasulullah SAW sudah menjadi tokoh pemuda. Nah, ini terutama ini batur-batur bajang perlu meneladaninya. Salah satu biografi atau sejarah beliau lae aran peristiwa Hilful Fudul. Napi aran Bapak Hilful Fudul. Ada ensa pedas niki nggih. Jarin kebiasaan dengan Arab Quraisy niki jahiliyah niki mengagung-agungkan suku niki. Ada Bani Qais, ada Bani Hashim, ada Bani Zahrah niki. Itu saling bertentangan satu sama lain, saling cari popularitas, saling cari pengaruh, sehingga satu saat ada namanya sahabat nggih As bin Wa'il niki bertengkar dengan salah seorang yang bernama Az-Zahidi Al-Yamani gara-gara perdagangan. Jarin sin bait dagangan batur niki mundin bayah-bayah dagangan dengan. Nah, lagu dakan sabarak niki tetap saling bela niki. Dek narak dengan mele cegah perbuatan kezaliman seperti itu. Maka datanglah Rasulullah pada usia 20 tahun mengumpulkan, melakukan pendekatan kepada kepala-kepala suku niki nggih. Ada Bani Hashim niki, ada Bani Asad, ada Bani Zahrah, ada Bani Taim. Pendekatan maih menin tanda periri gubuk teniki anden carian tita ke juluk niki. Karena apa? Kalau situasi perdagangan ini tidak sehat, maka akan terganggulah kota Mekah. Karena penghidupan daripada orang Mekah adalah salah satunya bergantung dari perdagangan. Kalau masing-masing saling menzolimi satu sama lain, maka akan bahkan hancur negeri ini. Tampillah Rasulullah sebagai anak remaja, lah memangkin ini 20 tahun kan masih bajang sekali. Alhamdulillah berkah kedekatan beliau semua diterima. Akhirnya terjadilah satu perjanjian di rumahnya Abdullah bin Ju'dan namanya niki. Tuh tak sepakat batur sei-sei sak zalimin batur, maka kita akan tangani dengan sebijaksana mungkin. Sehingga yang tadinya orang-orang yang menzalimi temannya itu saling mengembalikan. Oh ne wah barang dan niki sawah yang baik niki. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kota Mekah waktu itu pernah kebanjiran. Wah mau banjir kota Mekah sehingga bue eleh selaput niki termasuk Ka'bah hancur lebur. Kemudian karena itu adalah simbol ya, orang Quraisy mengagungkan kota Mekah dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, mengagungkan Ka'bah, maka direnovasi Ka'bah niki, dibangun kembali Ka'bah niki, sehingga selapu pada awal pembangunan para suku-suku niki, kabilah-kabilah niki bergotong royong, bahu membahu, arak jauh bata, arak jauh semenak-semenak lah niki kan. Sudah jadi Ka'bahnya berdiri, tinggal peletakan Hajar Aswad. Iya tak ribut karingan Malik. Umur Rasulullah masih muda 35 tahun. Coba niki. Dekman Rasulullah jadi Nabi Rasul. Sehingga semua berebut, aku paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Yang satu mengatakan, kamu tidak berhak, aku tak berhak.
tampillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemuda nggih yang brilian meneh batur dan cara kita juga cara penjarakan sai sak paling harun datang ngelete ye wah berhak berjulu tolok nyeleketan Hajar Aswad oleh Ka'bah niki berembe sanggup punin niki. Ternyata pagi-paginya yang paling dulu adalah Rasulullah salain den bawi si entur Rasulullah sang dek tinduk Rasulullah niki nggih paling dulu nah lihat niki Rasulullah. Nah oh lamun barak nike dawakan belum ngeuh Rasulullah ndek man jadi rasul engkau Muhammad yang berhak. Tetapi Rasulullah tidak ego sebagai seorang pemuda, dia tidak pernah ego kan wah berjanji wi saya sak paling julun kan tiang paling berhak sidang daripada kanggo, tidak dilakukan seperti itu. Apa katanya Rasulullah? Saya yang punya hak sekarang untuk menentukannya. Mohon kelat sorban si Rasulullah. Nah makin mana kepala suku ini jauh nih kepala suku mana pegang ujung-ujungnya terberiuk-riuk. Masya Allah, ini yang harus tertanam di hati anak pemuda. Mara Al-Quran saat baru terbaca niki ke laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, menjadi seorang pemuda, jangan pemuda yang ego milih menang mesak, tidak mendengar orang lain, tidak mendengar orang tua. Jadilah pemuda yang bijaksana di dalam segala hal seperti Rasulullah SAW. Ini yang kita bisa petik niki. Demikian juga dari orang tua, bahu membahu satu sama lain untuk mendukung semangat anak muda sehingga laksana Ka'bah yang berdiri kokoh megah, di situ ditempelin Hajar Aswad dari batu dari sorga. Masya Allah. Niki hadirin rahimakumullah. Tutup wah deh. Nah kecet wah niki nggih hadet sa arak jari sangun tetidem niki laun nggih. Masya Allah. Nah kita hadirin rahimakumullah bahwa kalau kita bicarakan tentang Rasulullah SAW niki nggih niki 0,00001% dari kisah perjalanan hidup beliau. Ada sirahnya nggih niki, ada surahnya, ada sirahnya, ada sarirahnya. Ada surahnya Rasulullah SAW yang patut kita pelajari juga. Berembe model penciptaan Rasulullah, jasadnya bagaimana, muan berembenta berembe model niki, ada kitab khusus niki nggih Imam At-Tirmizi yang punya itu. Kalau kita mau baca nanti dendek lamun nieu jata ngonek tahun nggih. Nah kemudian ada juga Insan Kamil, itu namanya kitabnya niki, sila dibaca nanti nggih. Kemudian sirahnya, perjalanan hidupnya dari beliau masih anak-anak, masih bayi, sudah ditimpa dengan berbagai macam penderitaan sampai beliau hijrah, banyak penderitaan juga sampai akhirnya seluruh umat manusia baik kawan maupun lawan mengakui dia sebagai Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Tsaqalain, sebagai pemimpin para nabi, pemimpin para manusia niki. Ada sarirahnya, ini yang lebih dalam lagi, ada rahasia daripada peri kehidupan Rasulullah dari sisi hakikat kehidupannya. Ini yang tidak henti-hentinya untuk kita terus coba baca terus. Jadinya mari kita saling silaturahmi, tidak hanya kita bermaulid di bulan Rabiul Awal ini. Kalau yang pelunggu sami silaturahmi ke teman kita, ke saudara kita, mana-mana sekecet berembe kisah Rasulullah sabarak niki ngono. Ketuan batur arak mau yang tengah ceramah pirane dari ke meni cerita Rasulullah niki
tutur pitutur dari satu lisan ke lisan yang lain. Kita sosialisasikan untuk anak-anak kita. Niki. Terakhir yang ingin sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki memang biqadrillah, dengan takdir Allah. Beliau ini sudah dinobatkan menjadi insan kamil mukamil, sempurna dan menyempurnakan orang lain. Tetapi itu tidak terlepas dari doa. Nah, ini kehebatan doa niki Bapak Ibu. Doanya siapa? Doa nenek moyang beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ibu bayunin tiang ada ibu niki lagu arak dengan tiang niki dua. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam niki lahir di dunia niki menurut riwayat tahun 2256 sendeman Masehi. Sendeman Nabi Isa lahir jadi 2256 sendeman Nabi Isa lahir. Itu namanya sebelum Masehi. Terombok si Rasulullah SAW lahir tahun 570 sekik Masehi, suhan Nabi Isa lahir. Namun kanak-kanak SD ketua niki tahun piran lahir tahun gajah ini niki kan. Nah, jadi tahun gajah niki menurut sejarawan niki itu bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Jadi namun jumlahan 2256 terombok 570 sekik, kira-kira sekitar 2000 baluk ratus 60 pitu itu hampir 3000 tahun doanya Nabi Allah Ibrahim diijabahkan oleh Allah. Laun puruk-puruk kanca ibu lihat dari bapak buka Al-Quran Al-Baqarah ayat 127 20 balu 120 pitu 120 balu 120 siwa enak mata mutlas kecet meh. Nabi doa niki wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ketika Nabi Ibrahim dan bersama putranya Nabi Ismail meninggikan Ka'bah, wan sakjari Ka'bah niki berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Angka niki contoh kepada kita, lamun tuwah membangun ndak undang batur wah. Artinya kita berdoa, dek aku pasti roh niki, roh kocet-kocetan, niki nggih. Tanda bersyukur. Begitu kita selesai dari pekerjaan, doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami sudah mempersembahkan apa yang kami mampu sesuai dengan kemampuan yang Engkau berikan. Taqabbal minna, terimalah persembahan kami ini, karya bakti kami ini kepadamu. Nah niki yang kedua, ini secara singkat. Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang berserah diri kepadamu. Demikian juga keturunanku, jadikan dia itu orang-orang muslimatalak, orang yang senantiasa muslim berserah diri kepadamu.
Nabi Ibrahim ndik nanunas tipa Allah Taala ada ensa anak atau bije jarin keturunan niki lema lamunah beli ada bedoe bangket bak hektaran ndik ndak ada kan disebutkan ada ensa ieu niki bedoe mobil mewah bedoe pesawat ndik berbentan ada ensa keturunan niki menjadi orang-orang yang muslimatalak, orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah, dia kenal Allah, siapa yang dia sembah, dia tahu bagaimana caranya menyembah Allah, dia tahu bagaimana caranya dia mengembalikan dirinya kepada Allah. Gak milik naniki anden tekican dia itu sebagai seorang insinyur, tapi insinyurnya insinyur yang senantiasa zikrullah. Politikus yang senantiasa mengajak orang mendermat baktikan hidupnya itu semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ini namanya muslimatalak niki. Okay? Nah, doa yang paling akhir, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, kaji nunas tipa dikaji icanin arak keturunan tiang niki jadi rasul saerak niki ya jadi rasul ada yang tak tahu badak batur tentang isi kitab Al-Quran, tahu wajah batur tentang ilmu-ilmu hikmah sehingga hidupnya tidak sengsara. Masya Allah, sehingga ribuan tahun baru muncul keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Nabi Muhammad. Angkat ndak entengin doa Bapak Ibu, dakat jarang bercukur-cukur baru niki sallallahu ala Muhammad. Era niki sang pira puluh tahun tiang pelungguh sami wah jadi tertolang bije jari sabaru tercukur niki sang sagetan ieu tak teredak si sida Allah wanitanya menjadi hafizah niki. Cucu-cucu kita itu nanti ada saja yang akan menjadi pembesar niki. Sang sagetan era lete jadi presiden kita tahu berkat doa pira puluh ratus tahun jaga gera dia tahu. Yuk sila niki angkat lamun tersili Bapak Ibu ndak baik sili sembarangan, apalagi pelungguh jadi dengan toa lebijen makam di tak sekolah kebodoh melasingan jangan, berarti itu doa anak kebodoh. Oh anak-anak yang penting kamu tugas menuntut ilmu Allah Ta'ala saja pinter lemak lagu pacu-pacu beraja anak. Nah niki lagu nendek ben tintel ben tempelek telanjak terus bodoh-bodohan aneh iya ruam males dia ini niki akhir tua-tua niki pemales doan jauh njok kokok itu ani berkat doa dan tua malah ini jadi pemales ini. Masya Allah, itu kehebatan doa Nabi Ibrahim berdoa. Coba Nabi berdoa ribuan tahun ada ente kabulan. Macam mana pula kita dengan Malaysia nih kan? Okay? Nikilah hadirin rahimakumullah, nggih. Ngajarin karena Rasulullah niki nggih yang menjadi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat lamun Nabi Ibrahim niki kan berdua bija dua arah Ismail arah Nabi Ishak. Nah dari keturunan Nabi Ishak niki hampir ratusan keturunan niki semua jadi nabi elek kaum Bani Israel. Lagu lamun Nabi Muhammad silahnya jarangan jadi nabi, tapi jadi orang mulia iya, tapi untuk jadi nabi jarangan. Saya tahu silsilah niki sila yang berketuan Nabi Muhammad saya bapan Abdullah saya bapan Abdul Muttalib saya bapan. Nah mulai terteduk wah. Nggih. Nah, ini itu kurang baca sejarah sebenarnya dapat tahu kurang baca sejarah. Nabi Muhammad bin Abdullah hitung niki nggih. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay
bin Ka'ab bin Murrah bin Kilab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Mudar bin Mudar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nador bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawwim bin Taruh bin Tairah bin Ya'ruban bin Yasju'an bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihis salam. Niki di tarikh Ibnu Hisham tahun tersebut niki lamun tangga susunan niki jarangan lagu mare-maren jari Nabi niki dari Rasulullah selapun pada jari makmum melek Rasulullah menjadi sayyidul mursalin, menjadi ulul azmi, pemimpin daripada para nabi dan rasul. Maka betapa bangga kita niki menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Rasulullah niki hanya berpindah jasad, tetap cerminan tiang pelungguh sami berberuan panjang niki. Kan barat niki manik Rasulullah, pengendikan Rasulullah dengan mati niki senantiasa menonton, diperlihatkan apa yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa beliau hidup di alam barzah, bukan meninggal, bukan mati, tidak ada musnah niki, tidak. Tetapi beliau saat ini senantiasa melihat orang-orang penjarakan dan tamu undangan yang sedang meluapkan rasa cintanya kepada beliau. Mudah-mudahan Nabi yang disabdakan oleh Rasulullah, ada kelak di akhir zaman dia tidak pernah melihat aku, dia rindu kepadaku, maka aku lebih rindu kepada dia. Saya sangat rindu kepada dia untuk bersurga, untuk bertemu di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin rahimakumullah, nah niki karena sudah terlalu siang niki nggih, maka niki yang tiang iring pelungguh sami, mudah-mudahan sak sekedik niki bisa menambah semangat motivasi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu cara cinta kita adalah dengan melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, meneladani peri kehidupan beliau, sehingga harapan kita semua dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, suasana kehidupan kita baik keluarga maupun masyarakat tetangga dalam keadaan damai, sejuk, tentram. Apapun persoalan dalam kehidupan kita bisa selesaikan dengan cara-cara yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, yang mohon maaf. Tentu banyak kita bertutur kata, pasti banyak salahnya. Mawinan niki dengan kedaifan tiang pribadi, tiang mohon keikhlasan pelungguh sami untuk membuka pintu maaf untuk tiang pribadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.